Ya, tanya yang punya akun. Kok enak. Itu membagongkan tenan kalau gini jawabannya. Zaman dulu itu sebuah akun di zaman Kaskus itu kan viral itu. Banyak orang menduga akun itu milik Mase. Ya sebut aja Gibran itu menduga loh. Ini bukan Om Begawan tidak menuduh loh. Ini kata-kata mereka aja lah. Tuduhan-tuduhan mereka. Banyak netizen yang membuka data. Ada keterkaitannya antara akun Fufu Fafa adalah milik anak Mulyono. Mirisnya lagi nih, ini prihatin yang Begawan ini. Kalau baca Fufu Fafa itu, saya ingat paha. Miris. Nah, tidak sekali dua kali akun ini terbukti menghina banyak pesohor. Rekam jejaknya sekarang tersebar di berbagai media sosial. Ya, nek rekam jejak baik itulah malah bukti yang baik lah. Ini jejaknya ora karu-karuan. Ini malah bukti keburukan status-status Fufu Fafa. Tapi banyak pihak dihina. Mulai dari artis, ya isinya Fufu Fafa ini. Dan jurus-jurus kemesum itu loh. Nah, ini makanya Fufu Fafa itu saya ingat pupu, tahu pupu paha itu loh. Lo banyak pihak dihina kok. Pejabat juga dihina, hingga Prabowo beserta keluarganya tidak luput dari penghinaan yang ada di Fufu Fafa ini. Nah, dengan berat hati ini, Om Begawan nggak bisa menyampaikan, ngomong ke secara lugas apa status-status yang diunggah akun itu. Orang tak omong ke saru. Tahu saru. Lah monggo kalau ngompolos mau baca, dicari di internet banyak itu status-status di Fufu Fafa ini. Nah ya terus sojo golek Mak Erot berarti kalau udah baca Fufu Fafa. Lah sebagai orang yang menghargai etika unggah-ungguh, orang ketimuran kayak Om Begawan ini, moral serta memegang agama, Om Begawan tidak kuat hati ngasih contoh. Mesti kemarin nggak milih Pak Prabowo loh saya. Beneran. Aku ratekan menyampaikan apa yang ada di Fufu Fafa ini. Apa yang dituliskan Fufu Fafa pada status Kaskusnya. Ora tekan yang menyangkut Pak Prabowo dan keluarganya. Saru. Jadi tanggal 17 September 2017 dan 19 Juni 2018. Dan banyak lagi atas berbagai tudingan ini. Ini Gibran Raka Buming Raka berkomentar pendek. Ngomongnya gini loh. Ya, tanya yang punya akun. Kok enak. Itu membagongkan tenan kalau gini jawabannya. Cara menjawabnya kok begitu. Ingat loh. Besok tanggal 20 Oktober akan dilantik jadi wakil presiden. Mbok latihan jawab pertanyaan wartawan sing diplomatis gitu loh. Yang elegan gitu loh. Penak wae ini. Tanya yang punya akun. Lah berarti wartawan ora salah nanyanya ini. Nah, ya dia mengira para wartawan itu dengan berbagai berita di medsos. Wartawan nggak salah nanyanya ke yang punya akun itu. Ini nggak nuduh, ini hanya menyampaikan aja. Ya, gini aja deh. Minimal dia mengomentari status-status yang diunggah oleh si Fufu Fafa itu. Status kuwi layak apa tidak? Gimana para pemilik akun medsos sehat jiwa dan psikisnya atau tidak? Jangan-jangan yang membuat akun di Fufu Fafa sakit jiwa. Bisa mungkin begitu. Harusnya Gibran kan bisa mengomentari itu kalau dia bukan pemiliknya. Bila yang memenuhi jagat maya model Fufu Fafa seperti ini, ya jawab saja. Mas Gibran ini tegas berani. Dan sebutkan bila Gibran Raka Buming Raka bin Pak Jokowi Mulyono putra sulung Presiden ke-7 Indonesia bukan pemilik akun Fufu Fafa. Jelas, tegas, itu Om Begawan aja iso. Masa wakil presiden ra iso. Sini-sini no. Nah misalnya gini,
Saya tak tiru-tiru, ini umpama itu nih oke, kalau saya jadi Gibran loh. Saya Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih, putra pertama presiden Indonesia, Joko Widodo. Demi Tuhan dan jagat raya, akun Fufu Fafa itu bukan punya saya. Atau saya yang menulisnya. Sumprit deh, harusnya mulai gitu. Lah tungguin aja respon masyarakat bagaimana. Kalau sudah bilang gitu mesti percaya. Neng Jambu, karena sudah susah untuk dipercaya. Ini kalau saya jadi Gibran tegas, berani, wakil presiden. Lah nek masih saja gak percaya, panggil tuh wartawan. Lalu HP-nya ditunjukkan ke jurnalis, dibuka-buka saja. Apakah punya akun di Kaskus apa enggak? Bila punya akun, buktikan nama akun Dudu Fufu Fafa. Neng Fafa Mama. Apa Fafa Fufu adik. Ya apa lengan adik atau betis kakak dan sebagainya. Ning aja sing liyane lho. Lah minimal effortnya itu atau upaya membantahnya itu lebih serius, lebih jelas dan lebih kredibel. Ini ditakoni beneran jawabnya tanya yang punya akun sana, kan nggak begitu caranya. Itu pasti jawaban orang dewasa kalau ditanya anak kecil tuh. Nah, di budaya Jawa ini, kalimat tuh masuk jawaban bener ning ora bener. Bener ning ora bener. Orang pan-papan kalau orang Jawa itu. Betul tapi tidak tepat. Nah, kembali soal status-status di Fufu Fafa. Yang dalam bacaan Om Begawan ini bernada penghinaan yang luar biasa. Menjurus ke mesum dan sebagainya. Melecehkan seseorang, menghina dan sebagainya. Wih, ini kudu diseret ke hukum. Hukum IT, undang-undang IT harus dihadirkan. Karena orang kebangetan Indonesia ini. Kenapa yang beginian kepolisian nggak bertindak? Apa melandasi pernyataan Menkominfo yang menyebut Fufu Fafa bukan milik Gibran? Emang percaya kalau yang ngomong tuh Menkominfo Mas Ari Budi? Masyarakat orang percaya. Siapa status Menteri Kominfo ini kedekatannya dengan Gibran dan Jokowi? Pasti ngomongnya orang percaya. Bela-bela ini biasa, wajar. Lah Budi Ari bilang kok, katanya Fufu Fafa bukan milik Gibran atau sedang dipelajari dan akan diungkap. Beneran bisa diungkap ini. Yakin bukan milik Mase. Lalu lantas siapa pemilik aslinya? Ayo bongkar dong. Kan Menteri Kominfo harusnya bisa, canggih harusnya, nek ra iso kebangetan. Siapa yang mengoperasikan akun itu? Tangkap, jangan lama-lama. Proses saja di pengadilan. Biar kita nggak sembarangan menghina dan menfitnah. Aku bukan pemilih Prabowo loh, ingat loh. Tapi menghina dia menunjukkan kualitas isi kepala yang membuat status itu rodok sakit jiwa. Aku orang menghina ini bener karena kalau baca akunnya tuh Gilani itu, tahu Gilani itu, ya emosian, rasa terlibat di politik, rasa melu-melu komentar politik kalau malah sini wong sing mbok dukung. Dalam kalkulasi ngompol hingga ahli hingga akhir masa jabatan Pak Budi Ari kok ahli sampai mau selesai nih 1 bulan 1,5 bulan lagi pemilik akun Fufu Fafa nggak akan terungkap. Ini menurut Om Begawan ini titenono ini analisa Om Begawan. Lah wong menterinya Kominfo aja bilang gitu kok, gimana terungkapnya? Harusnya kalau bukan milik Gibran, harusnya segera diungkap sopo pemiliknya. Ini sudah kebangetan ini. Komentar-komentar yang menjurus penghinaan, pelecehan kepada Pak Prabowo lagi dan keluarganya. Kalau bukan Gibran, kenapa tidak diungkap sekalian? Tangkap aja orangnya. Nah, komentar Menkominfo hanya buat pantes-pantes tok, ben dikira kerja. Biar masih disebut orangnya Pak Jokowi. Dia nggak melakukan apapun sebenarnya, orang mudeng. Buat mengungkap pemilik akun Fufu Fafa sesungguhnya orang mudeng. Nah, jadi bisa jadi juga loh. Sebelum ada yang membongkar akun Fufu Fafa ini, orang ono sing gagas. Nggak ada. Kemarin nggak ada yang gagas. Tidak ada yang memperhatikan.
Di sisi lain, orang-orang dekat Pak Prabowo mungkin tidak melaporkan juga. Lah bareng jedul ini ya, kok gak dilaporkan sekarang kok. Nah ini menarik ini. Nek dilaporke saiki, gayeng ini. Kok dulu enggak. Kira-kira apakah pihak kepolisian, terutama yang nangani babakan IT, akan sigap bergerak dengan status-status seperti ini, yang melanggar aturan, melanggar undang-undang IT ini? Kira-kira bergerak nggak ini? Mengapa tidak ada satupun kader atau simpatisan Gerindra melaporkan hal ini? Staf khusus Presiden, Sis Grace Natali itu, mengatakan tuduhan akun itu milik Gibran belum tentu benar. Ingat loh, belum tentu benar, bisa salah. Lah mantan ketua umum PSI ini nggak tahu apakah mantan wali kota Solo punya akun Kaskus atau tidak, orang mudeng. Sis Grace ini gimana toh? Kok malah cerita dia nggak tahu tuh. Nek nggak tahu ya meneng rasa komentar. Nggak tahu kok bicara, malah ngebak-bak inggon. Nah sebagai staf khusus Presiden kan bisa nanya ke bapaknya Masih. Apa pas masih datang ke istana tuh ditanya sekalian, Mas, gue duwe akun neng Kaskus enggak itu yang Fufu Fafa, ngono kan lebih gampang. Berarti kalau nanya gitu berani, ya berarti bener. Nah, kan harusnya berani nanya seperti itu. Kalau itu memang benar untuk menyelesaikan permasalahan. Atau dirimu kan juga Dewan Pembina PSI. Lalu si Kaisang ketua umumnya bisa nanya sama Kaisang, Mas Kai itu. Telepon atau WA kan tidak ada hambatan kalau hari itu. Wong duwe nomor ya. Genah banget tanpa kendala apapun mengklarifikasi yang beginian-beginian kan tidak ada kendala. Nah, mengapa butuh diklarifikasi? Ya pejabat publik atau anaknya ini nggak boleh tersangkut isu-isu subgos, isu abu-abu. Yang remang-remang beginian nggak boleh. Pejabat publik itu idealnya kayak Pak Jokowi pertama jadi presiden itu loh. Orangnya sederhana, bukan petinggi partai, pernah jadi wali kota gubernur, nyaris tanpa henti, turun menemui rakyat, belusuan. Anak-anaknya belas rayane sing ikut berpolitik. Waktu itu pakaian dan gaya hidupnya sekeluarga sederhananya, pakai pakaian putih digulung. Bila perjalanan ke Solo naik pesawat komersial, duduk di kelas ekonomi, punya medsos juga, tapi buatnya status yang membawa kedamaian, ketentraman. Kuwi mbiyen periode pertama jadi kepala negara. Nah sekarang menjelang akhir masa jabatan, malah belarah kakean obah, kakean polah, jabatan apa wae dirayah, begagah. Blasah atau wedi anak putune seurip susah. Nah dulu itu presiden rutin loh nyetatu sendiri. Mbok itu cerita aktivitasnya, mbok itu bicara tentang kerjaannya, gitu. Mbok itu nyetatus nasihat, macam-macam itu. Tapi isinya positif. Lah nek akun Fufu Fafa, itu kan negatif, saru, mesum, mengandung penghinaan, melecehkan, merendahkan. Lah sebagai anak bangsa memiliki budaya dan keluhuran budi pekerti. Status-status Fufu Fafa itu status wong ranggenah, wong sakit jiwa. Kudu dilebokke ning RSJ itu, merendahkan orang lain, melecehkan. Bagaimana bisa sebut ini? Pemilik akun Fufu Fafa itu bukan orang yang punya akhlak baik. Wes rusak kuwi. Dia bukan hanya orang jahat, tapi jahat banget, jiancuk banget. Pol. Ya sebagai orang Nusantara, menghina itu jelas bukan tradisi bangsa. Status macam gituan itu bisa diprediksikan muncul dari orang-orang yang punya ketertarikan politik mendukung lawan Prabowo mati-matian. Jarang tersentuh ajaran agama. Kering siraman rohani. Usianya di bawah 40 tahun, bukan orang yang matang, hanya fanatik tok. Nah, ngomongin Fufu Fafa, jadi keinget ini kasusnya Gus Nur sama Bambang Tri itu. Lalu ada Bahar Smith dan orang-orang sejenis mereka. Nek omongane kasar, ora ono reme, mung gaspol tok, mandek kene nabrak bres, mandek. Lah sering lantur kemana-mana. Jian kaya becak tanpa pelek kaya atau jeplak tanpa utek tenan. Iya. Nah karena itu pemilik akun Fufu Fafa ini idealnya ikut merasakan apa yang dirasakan Gus Nur, Bambang Tri, Bahar Smith. Apa persamaan ketiganya?
Iya, di penjara. Masuk jeruji besi supaya bisa introspeksi, sadar. Nah, pada perkembangan terbaru, status-status lama Fufu-Fafa ini sekarang banyak yang dihapus oleh yang punya akun. Memang sih yang dihapus status-status yang sudah lama. Yang tadi tak sebut misalnya tahun 2017, tahun 2018, tahun 2016, dan lainnya. Ingat loh, banyak netizen sudah nge-share, screenshot, nyimpan bukti. Ya, teknologi zaman sekarang ini sudah canggih. Dan kudunya bikin kita makin hati-hati. Bicara di medsos, mau akun asli atau palsu, sebaiknya dijaga. Gak boleh sembarangan. Semua apa yang kita tinggalkan dari gadget kita, dari HP kita, itu bisa dilacak dengan mudah. Tolong dijaga mulut serta jari-jari panjenengan, biar gak menyulitkan kehidupan kita sendiri. Ini Begawan ora ceramah loh, tapi justru menasihati diri sendiri saya juga. Wong nek ngonten ngene iki ya eneng risikone kok. Nek ngomong ngawur, bila cara membahas, membedah, mengupas sinambi, melempar lelucon, ya aman. Ngompol iki wis 2 tahun berkarya, hampir 700 episode. Jangan salah, bulan September ini genap 2 tahun ngompol, dan semua masih aman terkendali. Soalnya yang keluar dari mulut Om Begawan ini tak filter dan lucu, dijaga untuk membahagiakan semua orang dalam konten-konten ngompol, ngupin politik. Salam ngompol, salam Begawan Tanah.